Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama. Dan juga Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair. Saya memohon, saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, and comment YouTube saya. Endorsement Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, ya, Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun, bahwa mereka adalah pemimpin yang paling cocok untuk Jawa Tengah, menimbulkan suatu pertanyaan yang begitu besar di kalangan baik itu pengamat politik ataupun masyarakat umum. Mengapa demikian? Kalimat Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa beliau boleh dikatakan berpihak kepada salah satu calon wakil gubernur Jawa Tengah. Dan sesuai dengan sumpah jabatannya, seharusnya seorang presiden tidak boleh melakukan pernyataan seperti itu. Walaupun beliau menyatakan itu sebagai seorang kepala atau ketua partai ketimbang sebagai seorang kepala pemerintahan. Seperti yang dikatakan oleh Manuel L. Quezons, ya, tokoh Republikan dari Filipina, ya, dan juga oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat 1961-1963, satu kalimat yang sangat indah beliau ucapkan, yaitu bahwa my loyalty to the party ends when my loyalty to my country begins. Apa artinya itu? Loyalitas saya kepada partai saya itu berakhir ketika loyalitas saya kepada negara itu mulai. Di sini menunjukkan bahwa seorang presiden itu harus mendahulukan kepentingan negara ketimbang kepentingan partainya. Dan endorsement dari Prabowo Subianto ini tidak berbeda dengan endorsement yang dilakukan oleh Joko Widodo, ya, yaitu presiden pendahulunya yang juga mencalonkan Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Kenapa demikian? Karena memang Jokowi memiliki satu kepentingan politik untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan PDIP di kandang banteng, seperti yang dia lakukan pada masa Pilpres 2024 yang lalu. Bila kita lihat persoalan ini dalam konteks pilkada, adalah suatu hal yang berbahaya jika seorang presiden dan juga pimpinan-pimpinan politik di suatu wilayah, ya, kemudian mengkampanyekan seorang calon gubernur dan wakil gubernur, ya, yang tidak pada tempatnya. Yang ingin saya katakan adalah apabila dia hanya seorang pimpinan partai politik ataupun ketua umum partai politik, sah-sah saja melakukan kampanye untuk calon gubernur dan wakil gubernur yang didukungnya. Namun apabila itu dilakukan oleh seorang presiden Republik Indonesia dan mengatasnamakan dia sebagai ketua partai politik, ini adalah suatu hal yang berbahaya. Kenapa demikian? Seperti yang tadi saya katakan, seorang presiden itu melekat jabatan politik negara. Sementara seorang ketua partai politik itu hanya melekat jabatan-jabatan partai politik tersebut, ya. Dan seorang presiden Republik Indonesia juga sepatutnya itu melarang aparat negara, apakah itu kejaksaan, ataukah itu kepolisian negara Republik Indonesia, ataupun dari kalangan TNI, Polri, dan sebagainya, ya, untuk melakukan suatu tekanan-tekanan politik ataupun kampanye-kampanye politik, ya, untuk mendukung salah satu pasangan calon. Kenapa demikian? Penggunaan aparat negara ini sangat berbahaya karena bukan saja akan menimbulkan benturan-benturan pada tingkat bawah, tapi juga benturan-benturan di antara aparat-aparat pertahanan dan keamanan negara itu sendiri. Selain itu, ya, Pak Prabowo pasti sadar bahwa beliau sebagai ketua Partai Gerindra itu juga memiliki kepentingan politik di Jawa Tengah, bukan hanya kepentingan politik untuk memenangkan gubernur dan wakil gubernur. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun, Partai Gerindra itu juga berkoalisi dengan PDIP untuk
beberapa daerah yang memperebutkan jabatan untuk misalnya bupati dan juga wali kota. Apabila di satu sisi Prabowo mengendorse calon gubernur dan wakil gubernur dari partai yang berbeda, sementara pada tingkatan jabatan untuk kepala daerah tingkat 2, Gerindra itu mendukung calon yang berbeda pula, maksud saya berbeda politiknya, yaitu pasangan yang didukung oleh PDIP dan Gerindra, ini pastinya akan menimbulkan suatu kebingungan di kalangan masyarakat yang mendukung calon-calon gubernur dan bupati serta wali kota tersebut ya. Kini terserah pilihan rakyat, apakah mereka akan menggunakan kedaulatan dirinya untuk memilih siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi pilihan mereka, ataukah mereka juga tergantung kepada endorsement dari presiden dan juga mantan presiden Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa calon gubernur yang diendorse itu tidak memiliki suatu kepercayaan diri yang boleh dikatakan penuh ya. Dan satu hal yang juga harus diingat, yang namanya gubernur dan wakil gubernur atau bupati wali kota itu tidak harus berasal dari partai-partai yang sama. Kenapa demikian? Ya, karena negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan kita juga tahu bahwa kebijakan pada tingkatan pusat itu belum tentu sama dengan kebijakan pada tingkatan gubernur, wali kota, dan juga bupati. Dan harus diingat, biar bagaimanapun, seorang pimpinan di daerah itu akan terus-menerus mengikuti bagaimana kebijakan pemerintah karena anggaran mereka sebagian besar juga berasal dari pusat. Ya. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa program-program pembangunan daerah itu mau tidak mau mengikuti apa yang menjadi program-program dari pemerintah pusat. Karena tadi yang saya katakan ya, sebagian anggaran kepada daerah itu adalah limpahan dari pusat. Dan ini berarti tidak mungkin sebuah daerah, apakah itu tingkat gubernur, ataupun tingkat bupati, ataupun tingkat wali kota, itu bisa berbeda sangat jauh dengan kebijakan pusat. Karena Indonesia adalah lagi-lagi negara kesatuan, dia juga bukan negara dengan sistem parlementer, dia juga bukan negara yang bersifat serikat. Berikan komentar Anda, apakah endorsement Presiden Prabowo itu baik atau tidak baik, layak atau tidak layak, atau itu pantas dikeluarkan oleh seorang Presiden Republik Indonesia.